Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai Anak Disciples, kembali dengan Kak Sofia di sini. Dan Kak Louis di sini. Yes, apa kabar adik-adik? Pastinya luar biasa. Yes, apa Ya adik-adik, wah udah gak terasa ya, hari ini kita ketemu lagi. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman. Kalau begitu adik-adik, kalau masih duduk, ayo bangkit berdiri. Yeay, kita mau berdoa sebelum kita memuji nama Tuhan, oke? Lipat tangan dan tutup matanya. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami mau menyiapkan hati kami Bapak yang terbaik untuk Engkau Bapak. Biar ketika kami memuji nama Engkau, menyembah Engkau Bapak, itu menjadi persembahan yang harum Bapak untuk Engkau. Terima kasih Bapak. In the name of Jesus we pray. Amen. Amin. Oke, musik. Adik-adik, ayo gerakin badannya kanan kiri tepuk tangan. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. In English. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep
jero banget. Yes. Amin adik-adik. Kalau kita cinta Yesus, kita mau meresponi bagaimana Tuhan memanggil kita semua. Amin adik-adik. Semua dari kita punya panggilan yang unik adik-adik. Panggilan kakak, panggilannya kakak Luis, panggilannya adik-adik dalam hidup adik-adik itu semuanya berbeda, unik dan signifikan. Oke, kalau begitu, kalau Tuhan panggil kita, kita mau jawab yes Lord. Kita mau responin itu. Oke? Kalau begitu, ayo kita nyanyi dengar Dia panggil nama saya. Amin. Oke, ayo berdiri, kita mau tepuk tangan berikan yang terbaik buat Tuhan. Panggil Yesus. Yesus. Oke, musik. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Katakan lagi, dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Yesus amat cinta. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yes. Amin 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 amin. Yes. Oke adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bahwa terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Biar ketika kami menyembah Engkau, hadirat Engkau turun di tempat di mana kami menyembah Engkau. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami menyiapkan hati kami Bapa sebelum mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berbahasa roh adik-adik. Kita bangkitkan roh kita. Oh ya ra 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 she. Ya ra 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 she. Oh, how I love you, Lord. How I love you, Lord. Oh, ya ra ra she.
adik-adik. How I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Taruh tangan adik-adik di dada, katakan. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Yes, adik-adik, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Lagi. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Let your spirit fill this place. Sweet spirit, sweet spirit, fill my heart, fill my heart. Let your presence, let your presence fill this place, fill this place as we worship you, as we worship you, worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you, as we worship you. Let your spirit, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence, fill this place as we worship you, as we worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you. Yes, adik-adik. Benar, Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. So kita mau respect sama Dia. Karena Tuhan hadir di tempat di mana adik hari ini menyembah Dia. Kita mau menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Kalau adik-adik hari ini tergerak, adik-adik coba adik-adik pegang hati adik-adik dengan tangan adik-adik. Katakan, Tuhan, saya mau merasakan Engkau lebih lagi. Tuhan, saya mau merasakan Engkau lebih lagi. Saya mau merasakan kehadiran Engkau lebih lagi. Yes. Yes, Lord. Mari
kita angkat tangan kita adik-adik, mari kita akan nyanyikan lagi. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship. Sekali lagi adik-adik, pelan-pelan. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. With all of my heart, with all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Yes, Lord. Benar Bapa, we love to worship you, Lord. Thank you, Lord, for your presence, Lord. Terima kasih Bapa hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Bapa, ketika kami mendengarkan firman, biar roh-Mu Bapa yang tinggal di dalam hati kami, Roh Kudus-Mu Bapa, memberikan kami revelation Bapa, pewahyuan Bapa, memberikan kami wisdom, hikmat Bapa, untuk mengerti Bapa setiap firman yang di-sharing sama pengajar hari ini Bapa, biar Engkau membukakan mata rohani kami Bapa, untuk melihat hal-hal Bapa yang diajarkan itu menjadi nyata Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Kami sungguh senang di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Hai adik-adik Disciples, bertemu kembali nih di minggu ini bersama Kak Kelin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ada pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi melalui kolom komentar dengan format nama disertakan dengan domisili adik-adik berada. Yang kedua, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan terlebih dahulu ya catatan, alat tulis, Alkitab, dan hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita mau belajar firman Tuhan lagi. Adik-adik semangat semuanya? Oke, siapkan Alkitabnya, buku catatannya, dan sore hari ini kita mau mendengarkan ya, mau belajar dari kisah seorang rasul, ya rasul atau murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Nah, adik-adik pasti pernah dengar nih ya nama ini ya. Nah, di sini kita mau belajar ya dari kisah Petrus, ya, bagaimana kuasa doa itu sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Nah, ayo kita buka Alkitab kita ya adik-adik, buka Alkitabnya, diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 saja ya. Jadi sudah sampai di sana semuanya? Oke, kita baca sama-sama ya.
Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dengan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Jadi ini sangat ketat ya, sampai dijaga oleh 4 regu, masing-masing 4 orang ya, satu regunya. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan banyak orang. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi ini adik-adik yang perlu garis bawahin ataupun di highlight ya, di stabilo nih. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah ya. Nah, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Jadi Petrus mengira bahwa ini cuma penglihatan dia aja ya. Tapi ternyata ini benar-benar dia alami, dia mengalaminya itu ya, terjadi pada dirinya. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan itu bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukan
Katakanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Amin. Ya, adik-adik, dari kisah Petrus ini kita bisa belajar betapa kuasa doa itu sangat luar biasa ya. Nah, kita semua yang sudah di dalam Kristus, kita mempunyai Roh Kudus ya, yang tinggal di dalam hidup kita, dalam hati kita, dan kita juga mempunyai kuasa ya yang sama, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, itu ada di dalam setiap kita, adik-adik yang ada di dalam Kristus, yang sudah percaya sama Yesus. Dan adik-adik mesti sadar ya, mesti sadar bahwa adik-adik punya kuasa yang luar biasa. Nah, Tuhan menyatakan kuasanya itu bukan hanya waktu di saat kita bahagia ya, justru malah di saat-saat ya kita benar-benar di dalam situasi atau lingkungan atau kondisi yang tidak mengenakkan ya, di situasi yang susah, sulit. Nah, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain ini adik-adik ya. Nah, disitulah sebenarnya kuasa Tuhan bisa dinyatakan, yaitu dengan cara apa adik-adik? Ya, saat kita berdoa ya. Saat kita berdoa. Nah, adik-adik, Kak Lina juga mau perlihatkan nih ya, Yakobus 5 ayat 16. Firman Tuhan juga mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya adik-adik, ini perlu digaris bawahi nih ya, yang ayat 16b nih ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya. Nah, adik-adik, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan ya, saat kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita. Nah, saat kita berdoa, firman Tuhan mengatakan bahwa doa orang benar bila sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita sudah melihat seperti tadi yang cerita yang baru saja kita baca ya, bagaimana saat orang benar, apalagi ya orang benar berkumpul berdoa bersama-sama ya, sungguh besar kuasanya ya. Sampai-sampai apa? Petrus yang dipenjara, dirantai karena ada jemaat ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus mendoakan dia. Tuhan menyatakan kuasanya dengan apa? Mengirimkan malaikat, dan apa? Rantai yang mengikat Petrus pun apa? Lepas ya adik-adik. Kemudian bagaimana Tuhan ya mengutus malaikatnya dan membawa Petrus keluar dari penjara ya. Nah, maka itu adik-adik ya, jangan kita jemu-jemu untuk berdoa ya, karena kita tahu bahwa Tuhan itu selalu
mendengar doa anak-anaknya ya, mendengar doa orang-orang yang percaya sama dia ya. Nah, apalagi saat kita berdoa bersama-sama ya. Adik-adik misalnya berdoa bersama keluarga ya, bersama dengan misalnya saat di Little Disciple ya, ibadah Little Disciple ya. Nah, adik-adik percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya. Nah, adik-adik mungkin adik-adik tidak tahu kalau ada orang-orang yang mendoakan adik-adik ya. Nah, bagian kita juga, kita perlu untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita ya. Nah, ini Kak Lina punya tips ya buat kalian. Hari ini saya mau doakan siapa ya? Ya, gampang ya. Nah, ini adik-adik, nih lihat ya. Nah, ini dari Ibu Jari nih, yang paling dekat nih ya. Nah, Ibu Jari ini yang paling terdekat dengan kita itu siapa? Ya bisa papa mama ya, kakak adik, keluarga ya. Nah, adik-adik bisa mendoakan mereka terlebih dahulu ya. Nah, terus siapa lagi nih? Ya, dari telunjuk, fungsinya untuk menunjuk ya. Ini berbicara tentang bagaimana pemimpin-pemimpin ya. Adik-adik perlu doakan juga nih ya, pemerintah, presiden, menteri-menteri, pemimpin-pemimpin ya. Nih ya, para aparat keamanan, adik-adik pernah nggak ya? Nah, yang berikutnya nih, jari tengah, ini paling tinggi nih ya. Ini juga berbicara tentang bagaimana kita bisa berdoa untuk para pemimpin-pemimpin ya, para pemimpin-pemimpin. Kalau yang ini tadi bagi mereka yang membantu kita di dalam mengatur ya, misalnya yaitu tadi ada polisi lah ya, ada yang membantu di dalam hukum ya. Nah, ini yang tengah ini kita bisa berdoa untuk para pemimpin kita, presiden ya, terus gembala kita di gereja ya misalnya ya. Terus mungkin kalian punya sel Little Disciple ya. Nah, berdoa buat pemimpin-pemimpin sel ya. Nah, oke, terus siapa lagi nih? Nih, jari manis. Ya, ini kita bisa mendoakan bagi mereka yang ini jari yang paling lemah ini adik-adik ya. Nah, kita juga bisa mendoakan mereka yang yang lemah. Ya, itu berbicara tentang siapa ya? Orang-orang yang sedang sakit lah ya, yang saudara-saudara kita yang berkekurangan ya, boleh didoakan juga. Nah, ini yang paling rendah nih, jari kelingking ini kita bisa bicara atau berdoa ya. Kita bisa berdoa untuk siapa? Untuk diri kita sendiri yang terakhir ya. Kita perlu berdoa untuk diri kita sendiri ya. Itu adik-adik ya tipsnya. Kalau misalnya aku nggak tahu mau doain siapa ya, belajar dari 5 tips dari Ibu Jari yang tadi Kak Lina kasih ya. Oke, orang-orang terdekat ini para penegak-penegak hukum ya, yang membantu kita, menjaga kita, negara kita ya, di lingkungan kita ya, tempat kita tinggal. Ini yang tertinggi juga kita perlu mendoakan pemimpin-pemimpin
ya, baik pemimpin negara, pemimpin di gereja, di rumah, ya berarti siapa pemimpin di rumah? Papa, ya. Terus ini jari yang terlemah, kita doakan orang-orang yang lemah secara jasmani misalnya, ya, mereka yang berkekurangan, mereka yang sedang sakit, ya, ataupun mereka yang sedang dalam pergumulan, ya. Nah, yang terakhir kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri. Oke, amin adik-adik, ya. Percaya bahwa doa kita, doa orang benar sungguh besar kuasanya, dan Tuhan selalu mendengarkan doa-doa anak-anaknya. Oke adik-adik, ya, seperti halnya tadi, bagaimana doa jemaat itu bisa membuat Petrus dilepaskan dari penjara. Itu adalah mujizat yang besar, dan adik-adik pun bisa berdoa untuk suatu mujizat yang besar terjadi dalam hidup adik-adik, atau untuk orang lain, ataupun untuk bangsa ini, ya. Oke adik-adik, kalian percaya kalian belajar sesuatu sore hari ini, ya, dan kita akan sudahi. Mari kita berdoa. Apa kalian mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini, Tuhan, yang mengingatkan kita betapa dahsyat kuasa doa Tuhan, karena firman-Mu mengatakan bahwa doa orang benar jika sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Dan bagaimana kami sudah belajar dari kisah Petrus, Tuhan, bagaimana jemaat yang terus-menerus mendoakan dia sehingga Engkau melakukan mujizat besar dengan melepaskan Petrus dari penjara. Hal yang sama juga masih berlaku Tuhan untuk kami, karena kami adalah anak-anak-Mu yang mempunyai kuasa yang sama, yang membangkitkan Yesus dari orang mati. Dan kami percaya bahwa saat kami berdoa dengan sungguh-sungguh, besar kuasa doa kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa kami dan menjawab doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau belajar Tuhan untuk berpegang pada iman percaya kami, dan kami mau belajar Tuhan untuk menghidupi kehidupan doa kami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Setiap yang percaya sama katakan amin. Oke, terima kasih adik-adik, ya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa berdoa, karena doa adik-adik yang sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adikku semua yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap kabar kalian semua baik-baik aja, serta kalian semua dalam perlindungannya Tuhan, ya. Oh iya, balik lagi sama Kak Meva di sini. Kita akan masuk ke pertanyaan dari activity minggu ini. Apa aja sih pertanyaannya? Kita lihat sama-sama yuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Petrus keluar dari penjara? Apa yang membuat Petrus keluar dari penjara? Pertanyaan yang kedua, kapan kita bisa berdoa? Kapan kita bisa berdoa? Pertanyaan yang ketiga, siapa yang perlu kita doakan? Siapa yang perlu kita doakan? Nah, itu tadi beberapa pertanyaan dari activity minggu ini. Kalau misalkan adik-adik sudah menjawab semua pertanyaannya, adik-adik jangan lupa foto, lalu kirim ke nomor WhatsApp Kak Kerin. Kalau adik-adik lupa sama nomornya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, segitu dulu dari kakak. See you next week. Bye-bye!
Disciples, berjumpa lagi dengan kakak. Nah adik-adik semuanya, siapa saja yang sudah tidak sabar untuk ayat hafalan di minggu ini? Kakak sendiri sih udah gak sabar ya adik-adik semuanya. Ada yang tahu gak sebelumnya ayat hafalan kita apa saja ya? Nah, ayat hafalan kita di minggu ini adalah Matius 21 ayat 22. Bunyinya, dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita ulangin ya adik-adik semuanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, adik-adik semuanya, jangan lupa untuk adik-adik langsung kirimkan ayat hafalan adik-adik ke Kak Kerin. Kakak tunggu ya hasil adik-adik semuanya. Bye-bye! Hai adik-adik Disciples, bertemu kembali nih bersama Kak Kerin. Sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ada pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, setelah adik-adik mendengar firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati ya. Untuk activity-nya, adik-adik bisa ya untuk kumpulkan ke nomor Kak Kerin. Yang kedua, hari Rabu kita ada doa revival jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Sekian pengumuman dari Kak Kerin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you.